السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama, menuntut ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang lebih istimewa dibandingkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hambanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama itulah dia berjalan. Dengan ilmu agama itulah dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Betapa banyak keutamaan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam perkara menuntut ilmu agama. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering mendengar hadis ini, kata Nabi Muhammad SAW: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah Allah tersebut dia membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Di dalam rumah Allah tersebut dia saling mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan liputi mereka dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat untuk mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut nama mereka di makhluk-makhluk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu agama, bagi mereka yang mengkaji ilmu agama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di dalam penjelasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana ini adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Kita masuk kepada pertemuan kali ini, kita masuk kepada hadis yang ke-10. Kita masuk kepada hadis yang ke-10 berkaitan dengan adab-adab bersin. Berkaitan dengan adab-adab bersin. Kalau pian ingat, adab bersin ini sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya. Beberapa pertemuan sebelumnya, yakni di hadis yang pertama. Hadis yang pertama, permasalahan hakul muslim 'alal muslimi sit. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Di antara hak tersebut disebutkan, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudaramu sesama muslim itu bersin, kemudian dia memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Nah, ini pembahasan di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan adab orang yang mendengar orang bersin. Ini tatkala seseorang mendengar orang bersin kemudian mengucapkan yarhamukallah. Adapun di hadis yang ke-10 ini lebih komplit.
lebih lengkap yang menyangkut perkara-perkara atau adab-adab yang berkaitan dengan baik orang yang bersin atau yang mendengar orang yang bersin. Hadis yang ke-10 ini ulun bacakan dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Akhrajahu al-Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian bersin. Bersin itu wahin. Wahin. Hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, apa kata Nabi? Waliyaqul lahu akhuhu. Hendaklah saudaranya atau temannya yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut mengucapkan kepadanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila temannya yang menjawab tadi mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin tadi kembali menjawab dengan doa yang sangat mulia, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah dan semoga Allah memudahkan urusan-urusanmu. Ini adab yang luar biasa. Bayangkan dalam bersin saja terdapat, kita dianjurkan untuk bertukar doa. Di dalam perkara bersin kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bertukar doa. Bertukar doa. Dan ini doa kebaikan. Doa kebaikan antara sesama muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentu berkaitan, ada dua adab di sini. Yang pertama adalah adab berkaitan dengan orang yang bersin, dan yang kedua adab yang berkaitan dengan orang yang mendengar orang yang bersin. Orang yang mendengar orang yang bersin. Adab yang pertama yang berkaitan dengan orang yang bersin. Adapun orang yang bersin, orang nang wahin, maka disunnahkan tatkala dia bersin, sebagaimana ma'ruf, sebagaimana kita ketahui, disunnahkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia disunnahkan membaca alhamdulillah? Kata para ulama, bersin itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersin itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, orang yang bersin itu menunjukkan bahwasanya badannya itu sehat. Yadul 'ala nasyat. Menunjukkan aktivitas di dalam badannya itu berjalan lancar. Ini bersin, bukan yang bersin berkali-kali. Kalau bersin berkali-kali itu garing namanya. Tapi kalau bersin sesekali bersin, ini menunjukkan kebaikan. Ini menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan tatkala orang bersin bagaimana rasanya. Nikmat luar biasa. Itu makanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan hukum mengucapkan alhamdulillah tatkala seseorang bersin, apa hukumnya? Para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah menurut kesepakatan ulama. Al-Imam An-Nawawi menukilkan bahwasanya hukum mengucapkan alhamdulillah ketika bersin itu sunnah bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Dan tadi kita katakan bahwasanya bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai bersin. Allah itu menyukai bersin. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tafa'ub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan orang yang bersin, dan Allah tidak menyukai menguap. Allah tidak menyukai menguap. Kenapa? Karena kebanyakan menguap itu dari syaitan. Kebanyakan menguap dari syaitan. Kata Nabi Muhammad SAW, "At-tatha'ubu minasyaitan." Menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan menguapnya itu sebisanya. Entah dia tahan supaya mulutnya tidak terbuka, ataukah dia tahan dengan kalau menahan mulutnya terbuka, dia tutup dengan tangannya. Sebisa mungkin dia tahan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fa idza qalaha dhahika syaitan." Apabila tatkala dia menguap,
Ia mengucapkan biasanya sudah mengantuk benar, menguapnya itu nyaman sampai mengeluarkan suara. Nah itu kata Nabi, kalau sampai mengeluarkan suara dalam menguap, dahika syaitan. Syaitan itu tertawa. Artinya misinya sukses. Misinya sukses. Nah itu kenapa Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, Allah tidak menyukai menguap. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Itu makanya tatkala bersin kita diperintahkan atau dianjurkan membaca alhamdulillah. Ini isyarat kepada kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam perkara bersin saja, dan itu nikmat yang kalau bisa kita pandang nikmat yang tidak terlalu besar di mata kita. Dan dalam perkara bersin saja kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat lainnya? Tentu nikmat-nikmat yang lainnya kita harusnya lebih sering mengucapkan alhamdulillah dalam setiap perkara. Di dalam setiap perkara. Kalau bersin saja kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat lainnya? Nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat bernafas dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait adab bersin, ada hadis lain yang menerangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi secara umum orang yang bersin dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apalagi? Selain mengucapkan alhamdulillah, apa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan orang yang bersin ini? Tatkala bersin, apa anjurannya? Apa perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada hadis lain yang menjelaskan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza 'atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Abu Hurairah mengatakan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau bersin, maka beliau ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan pakaiannya, dengan bajunya. Ini adab yang kedua. Amun wahin ditutup mulutnya, entah dengan tangan atau dengan tisu atau dengan sapu tangan atau dengan pakaian, sehingga tidak terbuka, tidak menyebar virus dari seseorang yang bersin tadi. Yang pertama tadi mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua menutup wajahnya, menutup mulutnya entah dengan tangan atau dengan pakaiannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, adab yang berkaitan dengan orang bersin, wa ghadda biha sautah, dan hendaklah merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya. Jangan tatkala bersin itu menggelegar hampir sekampungan mendengar. Ini amunnya suara nengini wahin berarti si fulan ini wahin. Sampai kenal sudah orang. Ini amun suaranya sampai ke sini berarti si fulan ini wahin. Ini tidak sesuai dengan bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tatkala bersin beliau rendahkan suaranya. Beliau lirihkan suaranya. Bukan malah beristilah mengajuti orang lain dengan bersinnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga adab tadilah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian menutup mulutnya, kemudian melirihkan suaranya. Inilah adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan orang bersin. Dengan itu seseorang tidak mengganggu orang lain di dalam bersinnya. Entah tidak mengganggu dalam suaranya, tidak mengganggu dengan apa yang keluar dari mulutnya karena dia tutup tadi. Selain itu dia pun mendapatkan pahala karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan redaksi alhamdulillah. Apakah hanya disebutkan alhamdulillah saja tatkala kita bersin? Ataukah boleh menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin? Bolehkah demikian? Atau apa lagi ucapannya? Berdasarkan redaksi alhamdulillah ini, maka ada tiga jenis atau tiga kriteria. Boleh mengucapkan yang pertama alhamdulillah saja, titik, alhamdulillah. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah.
Apabila seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah saja. Yang kedua juga boleh mengucapkan dengan tambahan alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Dengan tambahan alhamdulillahi rabbil alamin berdasarkan sebuah hadis dari Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullahu taala. Apa kata Nabi? "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin." Dari Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang di antara kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahan rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, dan mungkin ini agak jarang kita dengar, boleh juga mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tatkala seorang bersin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa artinya? Segala puji bagi Allah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan. Anda keadaan itu baikkah, burukkah? Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah dalam setiap keadaan. Dalilnya apa? Dari Nafi'. Nafi' ini adalah Maula Ibn Umar. Dari Nafi' menyebutkan bahwasanya anna rajulan, ada seseorang yang atasa ila jambi Ibn Umar. Seseorang yang bersin di samping Abdullah Ibn Umar. Abdullah Ibn Umar anaknya Umar bin Al-Khattab, salah seorang sahabat junior yang mulia, banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bersin di samping Abdullah bin Umar tadi mengucapkan, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ditambahinya, dia mengucapkan segala puji bagi Allah dan keselamatan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya selain dia mengucapkan alhamdulillah, orang tadi juga bersalawat tatkala bersin. Setelah bersin ia bersalawat. Baik apa tidak salawat? Baik, salawat. Salawat itu baik. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sahabat tadi atau tabi'in tadi yang bersin di samping Abdullah bin Umar mengucapkan di dalam setelah dia bersin, selain mengucapkan alhamdulillah, dia pun juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalamu ala Rasulillah. Mendengar itu, Abdullah bin Umar langsung merespon. Abdullah bin Umar langsung merespon. Apa kata Abdullah bin Umar? Wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Wahai fulan, aku pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Aku juga biasanya mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Akan tetapi bukan begini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami. Jar Abdullah ibnu Umar. 'Allamana an naqula alhamdulillah ala kulli hal. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tatkala bersin seseorang mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Nah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh memilih. Hendak yang mana pi? Hendak alhamdulillah kah? Hendak alhamdulillah rabbil alamin kah? Hendak alhamdulillah ala kulli hal boleh juga. Dengan ini kita bisa mengganti-ganti dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tadi di hadis yang terakhir, hadis Abdullah bin Umar menambah salawat tatkala bersin ditagur oleh Abdullah bin Umar. Bukan maknanya Abdullah bin Umar kada ketujuh bersalawat. Bahkan ditegaskan oleh Abdullah bin Umar, aku pun mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Akan tetapi bukan di situ tempatnya, kata Abdullah bin Umar. Secara spesifik di tempat tersebut ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga teguran bagi kita untuk menempatkan zikir-zikir pada tempatnya. Menempatkan bacaan-bacaan pada tempatnya. Bukan karena kita tidak menyukai zikir tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat mulia. La ilaha illallah. Kalimat yang sangat mulia. Tapi kalau kalimat ini dibaca pada momen-momen tertentu yang tidak disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia baca la ilaha illallah 1000 kali. Kemudian awak beguyangan misalnya dan lain sebagainya.
Tatkala kita mengingkari praktek seperti ini, apakah kita mengatakan kita membenci la ilaha illallah? Tidak. Bukan la ilaha illallahnya yang salah, tapi caranya yang salah. Adakah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tatkala seseorang berzikir la ilaha illallah dengan cara tersebut, dengan bilangan tersebut dan lain sebagainya? Tatkala kita mengatakan bersalawatlah sebagaimana Nabi ajarkan salawat tersebut kepada para sahabatnya. Bukan dengan salawat-salawat bikinan kita, bukan dengan salawat-salawat bikinan orang lain, tapi bersalawatlah dengan salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan bersalawatlah sendiri-sendiri. Bersalawatlah dengan suara yang lirih. Apakah dikatakan kita mengingkari salawat? Tidak. Tapi tempatnya yang salah yang kita ingkari. Caranya yang salah. Bersalawatlah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Sebagaimana seseorang tatkala dia salat, yang dianjurkan atau yang diwajibkan kepadanya tatkala salat mengucapkan Allahu Akbar ketika takbir. Kemudian ada yang mengucapkan ketika takbir Subhanallah. Misalnya. Keliru orang ini. Kemudian kita ingkari. Apakah dikatakan kita mengingkari, oh orang ini kadang ketujuh bertasbih? Bukan seperti itu. Karena memang tempatnya salah. Yang harusnya di situ diucapkan Allahu Akbar, kemudian diucapkan Subhanallah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis tadi disebutkan bagaimana perhatian para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak mengerjakan perkara-perkara baru di dalam agama, meskipun kita anggap itu baik. Salawat itu baik, tahlil itu baik, tasbih itu baik, dan perkara-perkara lain itu baik pada tempatnya. Kalau sudah dikerjakan bukan pada tempatnya, maka itu menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW dan bahkan itu menjadi tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, adab yang berkaitan dengan orang yang mendengar seseorang yang bersin. Adab tatkala kita mendengar seseorang yang bersin, maka jika seseorang mendengar saudaranya atau temannya bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakan kepadanya dengan mengucapkan Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan kita ganti domirnya Yarhamukillah. Yarhamukillah. Kalau misalnya saudara perempuan kita bersin di rumah atau ibu kita bersin di rumah, maka ucapkan Yarhamukillah. Kenapa? Karena perempuan. Domir yang tadinya ka diganti ki. Kenapa demikian? Maksudnya adalah engkau telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mendapatkan nikmat dengan bersinmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menambahkan rahmat kepadamu dalam nikmat tersebut. Semoga Allah menambahkan rahmatnya kepadamu di dalam nikmat tersebut. Apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah? Apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah tatkala kita mendengar orang bersin? Tatkala kita mendengar orang bersin, maka ulama berselisih pendapat dalam perkara ini. Setidaknya ada 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum seseorang mengucapkan yarhamukallah tatkala mendengar saudaranya bersin. Adapun yang pertama, pendapat mengatakan hukum mengucapkan yarhamukallah atau tashmid al-atis ini hukumnya wajib, fardu ain. Ini yang pertama, pendapat yang pertama, wajib fardu ain. Konsekuensi dari wajib sering ulun ulang-ulang, artinya kalau kita kadang mengucapkan yarhamukallah tatkala kita mendengar orang lain bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita berdosa. Kita berdosa. Itu konsekuensinya. Artinya siapa saja yang mendengar orang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang tersebut sengaja, dia tahu dia mendengar orang lain bersin namun sengaja tidak mendoakan rahmat kepadanya, sengaja tidak mengucapkan yarhamukallah, orang yang mendengar tadi berdosa. Kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Karena dia tidak mengucapkan yarhamukallah. Siapapun yang mendengar. Ulun wahin misalnya, pian di sini mendengar berata. Maka wajib bagi setiap pian, ada berapa orang di sini, semuanya harus mengucapkan yarhamukallah. Ulun bersin pakai mic, artinya orang luar pun mendengar ulun bersin. Misalnya, di kampung sini, sampai ke dalam gang sana mendengar orang bersin. Dan mereka tidak mengucapkan yarhamukallah,
maka tak umpat juga berdosa. Menurut pendapat ini. Menurut pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat Al-Aini dari mazhab Zahiriyah dan pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa dalilnya? Ditunjukkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Nabi Muhammad SAW, فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ. Apabila seseorang bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka hakun, berhak bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk melakukan tashmid. Tashmid itu mengucapkan yarhamukallah. Ini dalilnya. Disebutkan di dalam hadis wajib, hak. Dan di dalam hadis yang pertama yang sudah kita bahas, di antara hak sesama muslim adalah tatkala seorang muslim bersin kemudian dia memuji Allah, hendaklah kita ucapkan kepadanya yarhamukallah. Itu hak muslim dan itu adalah kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama memandang hukumnya fardu kifayah. Artinya, kalau seseorang saja ulun bersin misalnya di sini, salah seorang di antara yang hadir di sini sudah menjawab atau mendoakan yarhamukallah, artinya gugur kewajibannya bagi yang lain. Tapi kalau semuanya tidak ada yang mengucapkan yarhamukallah, semuanya umat berdosa. Ini pendapat dinukilkan dari mazhab Hanafiyah dan Ibn Rushd dan Ibn Hajar al-Asqalani. Pendapat yang ketiga, hukumnya sunnah secara mutlak. Artinya hendak mengucapkan boleh, kadang mengucapkan boleh. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terlepas mana pendapat yang paling kuat atau mana pendapat yang lebih kuat, hendaklah sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Karena sayang, sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita mendengar ada saudara kita bersin dan dia mengucapkan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Doakan dia. Doakan rahmat kepadanya. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu bagaimana kalau orang nang wahin tadi kada mengucapkan alhamdulillah? Inya bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita yang ada di sampingnya atau yang mendengar bersinnya kita ucapkan yarhamukallah kepadanya? Maka ada hadis yang tegas menyebutkan perkara ini. Orang yang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita ucapkan yarhamukallah. Tidak perlu. Dalam sebuah hadis dari Salamah ibn al-Aqwa, sahabat yang mulia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Ada seseorang yang bersin di sisi Nabi Muhammad SAW. Dua orang ngawahim di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah seorang yang bersin ini diucapkan oleh Nabi yarhamukallah. Orang yang kedua yang bersin lain kada diucapkan oleh Nabi yarhamukallah. Salah satunya Nabi Muhammad SAW doakan rahmat, salah satunya kada didoakan rahmat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kada didoakan rahmat oleh Nabi Muhammad SAW ini protes kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, syammatta hadha wa lam tushammitni. Wahai Rasulullah, pian doakan rahmat kepada yang bersin itu, sedangkan ulun bersin di sini, kada pian doakan rahmat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna hadha hamidallah wa anta lam tahmadillah. Sesungguhnya orang yang aku doakan rahmat ini, dia sudah memuji Allah dengan bersinnya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Adapun engkau wahai fulan, engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku akan mendoakan rahmat kepada engkau. Jadi Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, amma hadza fadzakara Allah fadzakartuhu wa amma anta fanasita Allah fanasituhu. Adapun orang yang aku ucapkan rahmat ini, maka dia mengingat Allah tatkala bersin. Aku pun ingat kepadanya. Adapun engkau wahai fulan, engkau melupakan Allah tatkala engkau bersin. Aku pun lupa terhadapmu. Aku pun mengabaikanmu, aku pun meninggalkanmu. Jadi ini hukuman dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang kada mengucapkan alhamdulillah tatkala bersin, kada usah didoakan rahmat kepadanya. Kada usah didoakan rahmat kepadanya. Sebagian ulama mengatakan hendaknya diingatkan. Tatkala mungkin bisa jadi orang tersebut lupa. Tatkala ada orang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, kata sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi, ingatkan.
ikam tadi bersin, ucapkan alhamdulillah. Pernah ada Abdullah bin Mubarak, ada seseorang yang bersin di samping Abdullah bin Mubarak, kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai fulan, biasanya amun orang wahin tu apa yang dibaca yo? Ujar Abdullah bin Mubarak. Ujar orang tadi yang bersin, alhamdulillah. Maka ujar Abdullah bin Mubarak, yarhamukallah. Dipancing supaya mengucapkan alhamdulillah. Tapi pendapat yang pertama tadi mengatakan tidak perlu diingatkan. Kenapa? Sebagai hukuman baginya. Karena dia telah melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia bersin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun tidak Nabi ingatkan. Dalam hadis tadi ada orang yang bersin di higa Nabi, namun orang tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah dan Nabi tidak ingatkan. Nabi tidak ingatkan. Sebagai hukuman baginya, sebagai ta'zir kata para ulama. Itu makanya orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah tatkala ia bersin, ini banyak sekali mendapatkan kerugian. Kerugian yang pertama, dia tidak mendapatkan pahala mengucapkan zikir kepada Allah. Pahala mengucapkan alhamdulillah. Kerugian yang kedua, dia tidak mendapatkan doa dari saudaranya. Doa rahmat ini doa yang mahal. Siapa di antara kita yang tidak memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kadang mengucapkan alhamdulillah kadang mendapatkan pahala, kadang mendapatkan doa dari saudaranya. Kerugian yang ketiga, dia tidak mendapatkan nikmat untuk mendoakan balik saudaranya tersebut. Nanti akan kita bahas orang yang setelah diucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah orang bersin ini mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu hidayah, semoga Allah melancarkan urusan-urusan. 3 nikmat ini luput dari orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah tatkala bersin. Dalam hadis lain ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau ada nang kada mengucapkan alhamdulillah, kada usah diucapkan yarhamukallah. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya dia mendengar dari Nabi Muhammad SAW, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh, fa in lam yahmadillah fala tushammituh. Apabila seseorang di antara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ucapkan kepadanya yarhamukallah. Doakan rahmat kepadanya. Kalau orang yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammitu. Jangan diucapkan kepadanya yarhamukallah, jangan didoakan. Makanya rugi. Hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, kada mendapatkan doa dari saudara kita sesama muslim. Orang Yahudi saja berlomba untuk pura-pura bersin di samping Nabi. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka pura-pura bersin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Karena mereka tahu Nabi biasanya kalau ada orang nang wahin, Nabi doakan rahmat. Orang Yahudi ini tahu berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Mereka hendak juga didoakan rahmat oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari menjelaskan, Kana al-Yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah SAW yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah. Dahulu, kata Abu Musa, orang-orang Yahudi pura-pura wahin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berharap Nabi mendoakan rahmat kepada mereka. Alhamdulillah di higa Nabi. Kemudian Nabi, hendaknya orang-orang Yahudi ini Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada mereka. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Tapi Nabi kada doakan. Kenapa? Karena tidak boleh mendoakan rahmat kepada orang yang bukan Islam. Rahmat hanya kepada orang-orang muslimin. Rahmat hanya kepada orang-orang muslimin. Tidak boleh kita mendoakan semoga Allah merahmatimu kepada orang yang bukan Islam. Tapi Nabi malah mendoakan kepada mereka yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Mendoakan hidayah kepada orang yang bukan Islam diperbolehkan. Agar Allah memberinya hidayah kepada jalan yang benar. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan selanjutnya, bagaimana kalau orang yang bersinnya berulang-ulang? Orang wahinnya berulang-ulang. Apakah terus diucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah? Ada orang yang bersin sampai kalau lagi garing itu 4-5 kali atau 5-6 kali. Apakah dijawab tatkala orang ini bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah? Apakah kita jawab terus-menerus yarhamukallah? Kata para ulama, kalau orang bersinnya berulang-ulang, maka dijawabnya itu sekali atau 2 kali atau 3 kali saja. Sekali atau 3 kali saja. Karena ada 2 hadis yang berbeda dalam riwayat ini.
Karena kalau berulang-ulang itu bukan bersin yang alami. Itu garing. Itu garing. Doanya bukan lagi yarhamukallah. Doanya syafakallah. Mudahan Allah menyembuhkan. Dan itu disebutkan juga dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa. Hadis yang pertama menyebutkan 1 kali. Atau sarajulun inda Rasulullah SAW. Ada seseorang yang bersin di sisi Nabi Muhammad SAW. Sekali sudah. Dijawab orang tadi mengatakan alhamdulillah, Nabi sebutkan yarhamukallah. Ada lawas wahin lagi. Deret wahin lagi yang kedua kali. Yang kedua kalinya apa kata Nabi? Ar-rajulu maskum. Orang ini bahingusan. Orang ini flu. Orang ini garing. Kata Nabi Muhammad SAW. Juga dalam hadis lain, yushammatul 'atisu idza 'atasa 3 marrat. Dikatakan kepada orang yang bersin, apabila dia bersin, diucapkan kepadanya yarhamukallah 3 kali. Kalau dia sudah bersin sekali, 2 kali, 3 kali yarhamukallah. Fa in zada fa huwa zuka. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, maka itu namanya flu. Zukam. Zukam itu salismaan. Itu berarti penyakit sudah. Maka ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini isyarat dari Nabi. Kalau kita mendapati orang yang bersinnya ini racap, maka ganti doanya dengan doa kesembuhan baginya. Karena orang tersebut sedang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dengan doa syafakallah, Allah yashfik dan lain sebagainya. Semoga Allah menyembuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir setelah didoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi di dalam hadis tadi kita sebutkan, dalam hadis ke-10 disunnahkan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memudahkan segala urusanmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memudahkan urusanmu. Jadi ini dalam bersin ini subhanallah jemaah dimulakan Allah, kita bertukar doa. Bertukar doa. Seorang mengucapkan alhamdulillah, temannya menjawab yarhamukallah, semoga Allah memberikanmu rahmat. Temannya lagi yang bersin lagi membalas doanya tadi, semoga Allah memberikanmu hidayah, semoga Allah memudahkan urusanmu. Bertukar doa tatkala perkara bersin. Maka jangan remehkan perkara bersin. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Itu makanya kata para ulama, di antara sebab mungkin, di antara sebab hidayah dan di antara sebab dimudahkannya urusan seseorang, tatkala kita bersin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tatkala kita mengucapkan yarhamukallah kepada orang bersin, kita didoakan hidayah, kita didoakan kebaikan, kita didoakan dimudahkan urusannya. Dan bukan itu saja redaksinya jemaah dimuliakan Allah. Yang sering kita dengar, tatkala kita bersin, kita alhamdulillah orang lain menyebutkan yarhamukallah, kemudian kita balas doanya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada redaksi lain dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, boleh kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, boleh juga kita mengucapkan yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni aku, mengampuni kita dan mengampuni kalian. Ini variasi di dalam doa tadi, dan hadisnya juga sahih. Hadisnya yang mengucapkan yaghfirullahu lana wa lakum, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu taala. Maka para ulama mengatakan boleh memilih tatkala kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, teman kita mengucapkan yarhamukallah, kita balas doanya, boleh kita dengan membalas doanya dengan hadis yang pertama dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan ini sudah rancak kita praktekkan, sudah sering kita dengar. Lafal yang kedua yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Ini juga boleh digunakan. Dipilih salah satu, atau sebagian ulama boleh digabungkan. Kalau digabungkan seperti apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana wa lakum. Boleh. Kenapa boleh? Karena dua-duanya hadis sahih. Sayang dibuang. Sebagaimana tatkala kita mendapati zikir-zikir di dalam ruku' dan sujud banyak datang dari Nabi Muhammad SAW, maka boleh digabungkan kalau mungkin digabungkan. Seseorang dalam ruku', dalam sujud misalnya, selain mengucapkan subhana rabbiyal a'la, boleh mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli dan lain sebagainya. Maka dalam perkara ini pun karena hadisnya dua-duanya sahih,
boleh diucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana wa lakum, atau dicukupkan salah satunya juga boleh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang bisa kita sampaikan dalam perkara adab bersin. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita praktekkan, dan semoga bisa menjadi sebab-sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan bisa menjadi sebab-sebab hidayah dan dilancarkannya urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita menjawab atau mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perkara bersin ini. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.